لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Sepertinya banyak cerita menarik. Memang sebenarnya kalau kita mempelajari sirah Rasul tidak pernah bosan. Senang, malah menunggu bila habisnya sirah ini. Saking Masya Allah, banyak terisi, banyak manfaat, banyak belajaran. Walaupun waktu kita sangat terbatas untuk membahas sirah Rasul, terpaksa saya membatatkan dan sempitkan agar memberikan inti-inti saja. Walaupun banyak hal-hal yang sudah lewat atau yang akan datang belum sempat kami bahas, belum sempat kami belajari. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain waktu, lain kesempatan, mudah-mudahan Allah izinkan dan diberikan kemudahan, kita akan bahas dalam 1 bulan atau 2 bulan full membahas sirah Rasul dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita berdoalah, kita tidak tahu nasib kita di mana ya. Yang penting mudah-mudahan insya-Allah walaupun bahasan kita ini 12 kali bertemuan, insya-Allah ada manfaatnya. Itu yang paling penting. Ini langkah pertama mengajak kita dalam bahasan kita selama bulan Rabiul Awal atau 12 kali bertemuan. Mudah-mudahan ini menjadi membuka hati kita agar bisa dan boleh kita membuka lagi sirah Rasulullah SAW. Lebih bersemangat untuk mempelajari sirah beliau, lebih bersemangat untuk bertambah cinta kepada Rasulullah SAW, lebih bersemangat untuk menjadikan contoh kita, lebih bersemangat untuk betul-betul membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang sudah lalu, saya sudah menerangkan sejarah Ka'bah sampai ke tahap yang ke-8 membangun Al-Ka'bah Quraisy. Kemudian yang ke-9 yang membangun Al-Ka'bah adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam, sahabat Rasul. Sebagai pemimpin Makkah, beliau menjadi orang-orang yang membangun Al-Ka'bah dengan dasar Sayyidina Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, aku khawatir umat Islam baru saja mengenal Islam. Kalau aku tidak khawatir hal ini membuat banyak meragukan atau boleh terjadi orang meninggalkan Islam, saya ingin menghancurkan Al-Ka'bah." Ini kata siapa? Rasulullah sendiri. Ini sesudah Islam ya, sesudah Islam, sudah datang wahyu, sudah dakwah, sudah beberapa tahun. Rasulullah ingin menghancurkan Al-Ka'bah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Menghancurkan Al-Ka'bah, dibangun kembali sesuai bangunan Sayyidina Ibrahim. Dimasukin Hijr Ismail menjadi dalam, kemudian menjadi 2 pintu dan di posisi bawah agar umat Islam semua boleh masuk dan nyebrang ke pintu yang sebelumnya atau yang selanjutnya. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan hal itu? Karena Rasulullah khawatir, karena hampir rata-rata umat Islam baru masuk Islam. Kalau dihancurkan Al-Ka'bah nanti jadi masalah. Orang fikir, oh ini apa ini lagi hancur? Suruh masuk Islam terus hancurin Ka'bah. Jadi agak ini takut Rasulullah. Karena Rasulullah tahu kondisi dan keadaan. Akibatnya Rasul meninggalkan hal itu, tidak dilakukan. Begitu datang zaman Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an,
cita-cita Rasul yang diinginkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasul sudah meninggal di saat itu, Abdullah bin Zubair mewujudkan cita Rasulullah, menghancurkan Al-Ka'bah dan membangun kembali menjadi seperti bangunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sesuai cita-cita dan sesuai keinginan Rasulullah sendiri. Sampai datang di satu masa waktu Khalifah Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam sebagai khalifah di saat itu dari Bani Umayyah. Kalau kita bilang Umayyah, habiskan ini Umayyah, kemudian Abbasi, habis Abbasi ada Uthmani. Marwan ibn al-Hakam memerintahkan untuk menghancurkan Al-Ka'bah karena beliau tidak percaya hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang dibawa oleh Siti Aisyah. Masalah hadis itu Rasul ingin menghancurkan Al-Ka'bah. Tapi habis dipastikan, habis dia memberitakan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Apalagi Hajjaj ibn Yusuf ada sedikit masalah sama Abdullah ibn Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Dan Zubair ibn al-Awwam ada hubungan keluarga sama Siti Aisyah. Jadi Hajjaj ibn Yusuf tidak senang sama Zubair. Ini senang-senang mau hancurkan Ka'bah. Udah, hancur lagi kembali seperti bangunan Rasul saja. Dibangun kembali kepada masa seperti bangunan Quraisy. Akhirnya Hijr Ismail yang kita lihat jadi di luar, pintu dinaikkan ke atas, pintu yang di depannya ditutupi. Ini yang ke-10 yang dibuat oleh Hajjaj ibn Yusuf. Sudah lewat zaman Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, kemudian Abdul Malik ibn Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik, datang zaman Abbasi. Di akhir-akhir datang Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ya sebagai orang raja, sebagai khalifah, memerintahkan untuk menghancurkan Al-Ka'bah kembali. Hancurkan Al-Ka'bah dan kembalikan dengan bangunan yang awal, bangunan Sayyidina Ibrahim. Datang Al-Imam Malik. Tahu Imam Maliki? Imam Maliki datang kepada Khalifah Harun al-Rashid. Wahai Khalifah, menurut saya jangan hancurkan Al-Ka'bah, sudah sampai di sini. Nanti dikhawatirkan setiap raja datang senang-senang hancur bangun, hancur bangun, hancur bangun. Akhirnya menjadi permainan. Akhirnya nanti perasaan keagungan Al-Ka'bah di hati manusia mulai berkurang. Kata Imam Maliki, wahai Harun al-Rashid, biarkan saja. Akhirnya dibiarkan sampai zaman ini, tidak ada yang menghancurkan Al-Ka'bah lagi, cuman hanya direvasi atau dirapikan saja. Tidak ada hancuran lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima wahyu, sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada keluarga, sudah menyampaikan kepada kaumnya. Sampai semua Abu Jahal, Abu Lahab dan golongan kelompok-kelompok Quraisy, kepala Quraisy, ini semuanya pimpinan Quraisy itu datang ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, tahanlah ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahankan dia untuk berhenti berdakwah atau kita ancam akan kami bunuh dia. Abu Talib walaupun dia mengikuti agama Quraisy, tapi tetap masih sayang kepada ponakannya Rasulullah SAW. Kata Abu Talib, siapapun yang berani mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bunuh saya dulu. Jadi seolah-olah lewati saya kalau ada yang mau mengganggu atau menggoda. Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy, orang-orang yang terhormat, akhirnya mereka mulai Abu Jahal dan yang lain-lain mulai berkurang, tidak menggoda Rasul, tapi mereka mulai menggoda sahabat. Yang masuk Islam disiksa. Seperti Ammar ibn Yasir, seperti bapaknya Yasir, seperti ibunya Sumayyah, bertama orang wanita syahidah di dalam Islam Sumayyah, yang dibunuh oleh Abu Jahal agar mereka tinggalkan Islam, tapi mereka masih bertahan. Tapi mereka melihat selalu umat Islam ini yang mengikuti Rasulullah SAW rata-rata orang miskin. Dan kalau orang miskin ikut,
ya udah tidak ada ketakutan apa-apa. Dia bukan orang kaya ketakutan harta, atau bukan orang yang punya kuasa ketakutan kehilangan kuasanya. Dia miskin, mati-mati hudah sekalian, tidak masalah. Ini yang membuat Quraisy menghadapi salah satu kesulitan yang luar biasa. Akhirnya mulai mereka merubah dari cara siksa, ya udah kita nawarkan saja. Dinawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini bunakanmu, tolong selesaikan masalah ini. Kita nawarkan 3 hal. Kalau dia mengharap dari dakwah Islam itu, mengajak kita kepada agamanya, kalau dia mengharapkan kekuasaan dan kerajaan, kita baiat, kita serahkan Makkah dan sekeliling Makkah, beliau jadi raja, tapi dengan syarat tinggalkan Islam. Kalau dia mengharap dari dakwah itu agar bisa dan boleh bernikah dengan wanita, kita kumpulkan wanita di Makkah, dan boleh dia memilih wanita yang tercantik agar dinikahi dengan syarat dia tinggalkan dakwah. Kalau dia ingin dan harap dari dakwahnya, dari mengajak kita ke agamanya, kalau dia mengharap kekayaan, kita kumpulkan semua harta yang ada di Makkah dan golongan kelompok-kelompok Quraisy, dan kita serahkan agar dia menjadi orang yang terkaya di Makkah dengan syarat tinggalkan dakwah. Datang Abu Talib kepada Rasulullah. Masih dipanggil anakku, ya sebagai bunakan. Ini ada tawaran dari Quraisy. Kalau ingin dari dakwah menjadi yang terkaya, akan dikasih segala harta agar menjadi yang terkaya di Makkah. Rasulullah senyum. Terus apa lagi? Pamanku, kalau anda ingin menikahi dengan wanita yang tercantik, akan terpilih, dibawakan semua wanita di Makkah yang tercantik, anda milih saja mana yang anda mau dinikahkan. Rasulullah senyum. Terus apa lagi pamanku? Kalau anda ingin menjadi raja agar bersemangat bertahan untuk berdakwah ke agama, kalau ingin menjadi raja, jangan capek, berhentilah saja agama dan dakwah, akan diberikan kekuasaan dan kerajaan. Rasulullah senyum. Dan kata Rasulullah kepada pamannya, itu saja? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Dengarlah wahai pamanku, dan sampaikan kepada seluruh kelompok Quraisy, wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadha ad-din, wallahi lan atrukahu hatta yuballighahu Allah aw amuta dunahu. Wahai pamanku, kalau kelompok Quraisy mampu menjadikan matahari di tangan yang kanan, wah ini coba bayangkan. Wahai pamanku, kalau kufar Quraisy mampu menjadikan matahari di tanganku yang kanan dan bulan di tanganku yang kiri, agar saya berhenti berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berhenti sampai Allah sempurnakan agama itu atau aku mati. Oh, luar biasa. Ini matahari bulan bukan kekuasaan manusia. Jadi seolah-olah Ar-Rasul mengkaitkan kepada Quraisy, kalau memang ada satu bila mampu bawa matahari dan bulan diserahkan kepada Rasul, berarti menguasai dunia dan semesta alam, agar berhenti dakwah Islam, tidak bakal berhenti sampai aku mati. Atau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Abu Talib melihat sudah putus asa. Kata Abu Talib, memang sudah begini, ponakanku dan anakku, silahkan lanjut. Selama saya masih hidup, saya tetap akan bela. Quraisy mendengar berita Abu Talib.
Seharusnya Abu Talib membela Quraisy dan memberhentikan bunakannya, malah menjadi membela Rasul. Sakit hati Quraisy ini. Tambah susah. Mulai marah, mulai keras dan kejam terhadap sahabat Rasulullah SAW, malah terhadap Rasulullah sendiri. Rasulullah di dalam bermasalah seperti ini, cuba bayangkan jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Cuba bayangkan apa perasaan Rasulullah menghadapi bermasalah seperti ini. Belum boleh keluar dari kesulitan dan bermasalah dalam dakwah, ada berita yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal istrinya Siti Khadijah. Yang biasa kalau pulang ke rumah malam hari masih ada yang orang yang diajak ngobrol bicara, tapi ini sudah meninggal istrinya Siti Khadijah. Meninggal istrinya Siti Khadijah sebelum hijrah Rasul, sebelumnya 3 tahun. Belum lama meninggal pamannya Rasul, Abu Talib. Jadi sekarang bagi Rasulullah semua perjalanan sudah tertutup, tidak ada lagi. Kenapa Allah menjadikan Rasul seperti ini? Agar Rasulullah tetap istiqamah, tetap atas keyakinan, tidak boleh tergantung kepada istri Siti Khadijah dan tidak boleh tergantung kepada pamannya Abu Talib, hanya kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allahil hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup. Itu tertanam kembali keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat jubaannya di antara manusia, yang paling berat balanya, yang paling berat jubaannya adalah para nabi. Para nabi, inilah contoh kita Rasulullah SAW. Malah ulama menjelaskan seluruh jubaan yang dihadapi oleh para nabi, masing-masing punya jubaan sendiri, terkumpul semuanya dihadapi oleh Muhammad sendiri. Allahu Akbar. Cuma bayangkan, para nabi masing-masing punya jubaan sendiri. Terkumpul semua jubaan itu, anggap 100 jubaan untuk 100 nabi. Terkumpul 100 nabi untuk 1 orang, Nabi Muhammad SAW, menghadapi 100 jubaan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW termasuk manusia yang betul-betul terpilih, bukan sembarangan. Terpilih, tersuci hatinya, mulia batinnya, luar biasa lahirnya, sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata sahabat, kalau kita mempunyai pandangan melihat muka Rasul, kemudian matahari atau bulan, di tanah bulannya kita melihat sinarnya luar biasa, masih kita melihat muka Rasul dan wajah Rasul lebih, Masya Allah, lebih bersinar dan lebih senang dilihat, sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kondisi Makkah, menolak dakwah Rasul. Siti Khadijah meninggal, paman Rasul Abu Talib meninggal, tidak ada siapa-siapa. Begitu meninggal paman Rasulullah Abu Talib, mulai kuffar Quraisy berani. Yang sebelumnya tidak berani mengganggu dan menggoda Rasul karena ada yang membela. Tapi begitu paman yang meninggal, sudah mulai berbuat macam-macam godaan, hampir mau dibunuh oleh Abu Jahal, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah menilhamkan dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah posisi, pindah lokasi. Karena ahli Makkah tidak ada harapan untuk menerima dakwah, malah sudah ditolak dengan luar biasa. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah untuk melarikan diri berdakwah di kota At-Taif. Dalam perjalanan ke kota At-Taif, sampai ke kota At-Taif,
apa yang dihadapkan oleh beliau, apa yang terjadi, ini insya-Allah akan menjadi bahasan kita dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sama-sama kita belajar bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.